Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Al-Aris Rusditira dari Prodi Tasawuf Psikoterapi. Video kali ini akan membahas tentang jurnal yang saya buat yang berjudul Seni Musik Sufistik dalam Tradisi Pondok Pesantren Darul Ulil Albab, Ngorogot, Nganjuk. Baik, kita akan memasuki pembahasannya. Kalau kita berbicara pesantren, biasanya yang terlintas adalah ngaji kitab, kiai, dan kehidupan yang sederhana. Tapi sebenarnya pesantren juga punya cara yang khas dalam mendidik batin dan spiritual santrinya. Salah satunya melalui seni musik sufistik. Di video ini saya akan membahas hasil penelitian tentang seni musik sufistik dalam tradisi pondok pesantren Darul Ulil Albab, Ngorogot, Nganjuk. Dalam tradisi Islam Nusantara, musik sudah lama digunakan oleh para sufi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Musik tidak dipahami sebagai hiburan semata, tapi sebagai jalan untuk melembutkan hati dan menenangkan batin. Di pesantren, tradisi ini hidup melalui sholawatan, syi'ri, qasidah, banjari, dan dzikir berjamaah. Semua ini bukan sekedar seni, tapi bagian dari proses pendidikan spiritual. Pondok pesantren Darul Ulil Albab di Nganjuk adalah salah satu pesantren yang masih menjaga tradisi ini. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Khairuddin Naqib, seorang kiai sekaligus mursyid tarekat, sehingga nuansa tasawufnya sangat terasa dalam kehidupan santri sehari-hari. Musik sufistik di pesantren Darul Ulil Albab tidak muncul begitu saja. Tradisi ini berasal dari perjalanan spiritual Kiai Haji Khairuddin Naqib ketika beliau menjalani proses tarbiyah kepada guru-guru musiknya, yaitu Kiai Zamroji dan Kiai Lutfi. Dari para guru inilah beliau mengenal dzikir dan syi'ri yang dilantunkan dengan irama tertentu untuk membantu konsentrasi dan memperhalus hati. Tradisi tersebut kemudian dibawa ke pesantren dan diajarkan kepada para santri. Jadi musik sufistik di sini bukan tambahan hiburan, tapi bagian dari metode pembinaan rohani yang memang sudah dirancang sejak awal. Kalau dilihat dari bentuknya, musik sufistik di pesantren ini cukup sederhana. Instrumen utama yang digunakan adalah rebana atau banjari. Tidak ada aransemen musik yang rumit, karena fokus pesantren bukan pada keindahan musiknya, tapi pada makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Menariknya, pesantren ini membedakan antara dua musik sufistik. Pertama, sholawatan dengan musik yang sifatnya lebih ringan dan sebagai pengantar, dan sholawatan tanpa musik yang dilakukan secara rutin dan lebih mendalam. Ada juga praktik tawaf ma'had, yaitu membaca sholawat sambil berjalan mengelilingi pesantren. Di sini nilai spiritual tidak hanya diucapkan, tapi juga dialami lewat tubuh dan kebiasaan. Secara spiritual, musik sufistik membantu santri merasa lebih tenang, rileks, dan siap secara batin untuk berzikir dan beribadah. Lantunan sholawat dipercaya bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sisi pendidikan, musik sufistik berfungsi sebagai pintu masuk pembentukan akhlak. Nilai-nilai tasawuf jadi lebih mudah diterima karena tidak hanya dipelajari tapi juga dirasakan. Selain itu, sholawatan bersama juga membangun rasa kebersamaan, solidaritas, dan kedisiplinan santri. Ini menunjukkan bahwa pendidikan pesantren tidak hanya membentuk kesalehan pribadi, tapi juga kesalehan sosial. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seni musik sufistik di pondok pesantren dari Darul Ulil Albab punya peran penting dalam pendidikan spiritual santri. Musik tidak dijadikan tujuan utama, melainkan alat bantu dalam proses tarbiyah ruhaniyah. Peran kiai sekaligus mursyid sangat membentukkan agar praktik ini tetap berada dalam koridor syariat dan tasawuf. Melalui musik sufistik, pesantren ini berhasil menyeimbangkan aspek pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan dalam pendidikan santri, sekaligus menjaga tradisi Islam Nusantara agar tetap hidup dan relevan. Baik, demikian video presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.